Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta jamaah pengajian bulanan Baituna yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita selalu ingin mengingatkan untuk diri kita sendiri dan mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita juga untuk senantiasa bersyukur bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan orang yang beriman. Dan kita diberikan taufik, insyaallah kita ini termasuk yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sanggup untuk menghadiri tempat ini. Sebagian juga sanggup untuk mengikuti acara ini via Zoom. Alhamdulillah, karena ini bukan suatu hal yang mudah. Bahwa kita ini adalah dipanggil oleh Allah dan kita menyahut panggilan Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah di penghujung akhir tahun 2022, tepatnya hari ini tanggal 25 Desember, hari Ahad. Sebagian dari saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan hari Natal. Dan itu ya kita berlapang dada dan juga bersimpati kepada apa yang ingin mereka lakukan ya. Tentunya kita tidak usah ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan yang menurut kita sendiri ya tidak tepat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita perhatikan betapa luar biasanya pengalaman yang terjadi di Qatar baru-baru ini. Bagaimana rakyat Qatar beserta pemerintahnya dan seluruh jajaran dari FIFA mengadakan arena atau mengadakan pertandingan dunia ya, pertandingan sepak bola dunia. Dan yang sangat menggembirakan buat kita, ini sudah disebut-sebut sebagai kemenangan untuk umat Islam melalui perayaan olahraga dunia ini ya. Umat Islam khususnya di Qatar telah berhasil menarik simpati dari kaum non-muslim ya, yang selama ini mereka ini orang barat khususnya dan kaum non-muslim sebagian besarnya itu sudah tertipu dengan apa yang dipahamkan bagi mereka melalui media, bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu, Islam itu jelek, Islam itu biadab. Ternyata ketika mereka melihat bagaimana umat Islam yang ada di Qatar, mereka itu buat mereka suatu hal yang sangat menarik sekali. Ternyata Islam itu indah, ternyata umat Islam itu ramah, ternyata umat Islam itu penuh dengan keramahan dan berbagi, menjamu tamu yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang
melalui kehadiran mereka di Qatar itu akhirnya masuk Islam. Banyak sekali yang masuk Islam. Nah, ini kita bersyukur. Ini jadi betapa banyaknya cara untuk berdakwah, betapa banyaknya cara untuk mengundang mereka yang tidak memahami untuk memahami Islam. Bahkan ada video yang beredar dan ini sangat menarik sekali. Video itu menayangkan bagaimana di Argentina, di Buenos Aires itu kota terselatan, kota besar terselatan di dunia. Ya. Dia sudah hampir ke Antartika, ke bawah ya, itu sangat di selatan sekali. Buenos Aires. Di sana ada masjid yang cukup besar. Dan tiba-tiba belakangan ini berbondong-bondong masyarakat Argentina menghadiri masjid. Berbondong-bondong, betul-betul mereka sampai ngantri untuk masuk ke dalam masjid. Karena mereka ingin tahu tentang Islam. Dan ini adalah dampak dari apa yang mereka ketahui atau baru tahu melalui kejadian pertandingan sepak bola yang ada di Qatar. Nah, ini luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana yang ada di video itu, orang-orang Argentina, laki-laki, perempuan, orang tua, yang muda, anak kecil, anak-anak dibawa berbondong-bondong. Mereka ingin tahu apa itu Islam, seperti apa, bagaimana umat Islam itu beribadah. Mereka melihat bagaimana umat Islam sholat di masjid. Dan mereka agak kaget, mau masuk ke masjid kok harus buka sendal, harus buka sepatu. Enggak terbiasa. Karena kalau mereka masuk ke gereja, mereka ya pakai sepatu. Mereka duduk di bangku, duduk di kursi. Kok umat Islam lain? Mereka umat Islam itu duduk di karpet. Sepatunya dibuka, disimpan di luar. Sampai ada anak yang bertanya, kenapa kita masuk ke masjid harus buka sepatu? Nah, diterangkanlah bahwa masjid itu tempat suci, ya. Lantainya adalah tempat kita duduk, lantainya tempat kita sujud. Nah, inilah bedanya. Nah, jadi betapa luar biasanya melalui akhlak yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak mulianya, bagaimana hati yang keras bisa menjadi luluh, bisa menjadi jatuh cinta kepada Islam melalui akhlak yang baik. Nah, jadi kita lihat bagaimana orang-orang Argentina, mereka ini bukan Muslim, mereka datang ke sana. Ada yang karena mereka melihat bagaimana umat Islam di Qatar itu perempuannya menutup rambutnya, sehingga mereka mencari mungkin menggunakan kerudung seadanya, mereka menutup rambutnya. Tapi sebagian besarnya karena tidak tahu, ya enggak, dengan rambut terurai, rambut terbuka, bajunya enggak berlengan, ya. Karena kebetulan mungkin di sana bukan musim dingin juga. Jadi bajunya banyak yang terbuka, bahkan banyak perempuan yang roknya juga pendek masuk ke masjid. Nah, umat Islam harus memahami, tidak boleh langsung dengan keras, dilarang, enggak, harus berjilbab segala, enggak. Mereka belum tahu. Jadi kita harus bersimpati kepada mereka yang belum mengetahui tentang Islam. Kalau kita berdakwah, jangan mengharapkan tiba-tiba dalam satu hari mereka harus berbalik, harus seperti umat Islam yang rapi, laki-lakinya berkopiah, perempuannya pakai jilbab. Jangan terlalu mengharapkan seperti itu. Ya. Seperti kita juga
yang saya sampaikan bulan yang lalu, jangan seorang suami terlalu mengharapkan istrinya sebagai Wonder Woman gitu ya, yang bisa segala macam. Enggak, kita penuh dengan kekurangan. Umat non-muslim yang belum memahami Islam harus dimaklumi dengan segala ketidaktahuan mereka. Kita harus bersyukur bahwa mereka sudah mau mencari tahu, ingin tahu tentang Islam. Kita harus menyambutnya dengan lapang dada, dengan sambutan yang baik, dengan jamuan yang baik, dengan senyuman. Berikan mereka informasi, jangan paksakan apa yang tidak boleh, mereka belum mampu untuk menjalankan. Nah, ini kita bersyukur ya untuk hal-hal seperti itu. Alhamdulillah. Pada hari ini insya Allah Ustadz guru-guru kita akan membahas surah-surah pendek yang mungkin banyak kita baca dari juz yang ke-30 itu. Sebagian ayat-ayat surah-surah Al-Quran itu tentunya biasa kita dawamkan di dalam sholat kita. Nah, yang jelas setiap hari kita membaca Al-Fatihah. Coba mari kita lihat sedikit tentang Al-Fatihah. Sebelum itu, kita ini adalah hamba Allah. Kita harus tahu siapa diri kita dan siapa Allah, Tuhan kita. Tuhan kita ini, Allah ini menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa besarnya, super kolosal, yang luar biasa. Langitnya saja berlapis-lapis. Digambarkan di dalam Al-Quran 7 lapis langit. Dan kita tidak tahu persis berapa banyak lapisan langit itu. Al-Quran sering menggunakan kata angka 7 untuk menyampaikan sesuatu yang banyak. Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini. Di dalam alam semesta ini ada miliaran planet. Nggak tahu berapa juta galaksi. Di dalam setiap galaksi miliaran planet. Jadi kita nggak mampu untuk menghitung. Bumi kita ini adalah salah satu dari planet itu, dari sekian miliaran planet. Bumi kita ini dibandingkan dengan matahari yang kita lihat setiap hari, sangat kecil. Matahari itu dibandingkan dengan planet-planet yang ada lagi, banyak lagi planet-planet yang jauh lebih besar daripada matahari kita. Jadi bumi kita ini betapa lebih kecil daripada debu yang kita bisa lihat kalau dibandingkan dengan alam semesta secara keseluruhan. Jangan kita bayangkan sebesar apa Jakarta. Buminya aja lebih kecil dari debu. Seberapa besar Jakarta dibandingkan dengan alam semesta. Ini semua adalah ciptaan Allah. Itu sebabnya kita katakan Allahu Akbar. Betapa luar biasanya. Jadi sungguh aneh kalau ada manusia yang sombong tentang dirinya, tentang apa yang dia miliki. Karena apa yang akan kita sombongkan? Betapa kecilnya kita dibandingkan dengan apa yang Allah ciptakan. Dan berapa banyaknya ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyampaikan kepada orang-orang kafir yang sombong, yang tidak mau mengimani kepada Allah, kepada kitabnya, kepada para nabinya, kepada yaumil qiyamah. Berapa banyaknya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan orang-orang kafir yang sombong itu ketika Nabi berdakwah, mereka mengatakan
Mana mungkin setelah kita mati dikubur puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi hancur sama sekali, mana mungkin dibangkitkan kembali. Ini adalah manusia yang tanpa dasar ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan hawa nafsunya, mereka menyangkal tentang apa yang Allah katakan bahwa kamu akan dibangkitkan kembali. Ini adalah kesombongan dari manusia yang tidak layak. Betapa dia itu nggak ada artinya sama sekali. Buminya saja lebih kecil dari debu, apalagi dia sendiri. Apa yang akan dia sombongkan? Bagaimana dia berhak melawan Allah, melawan nabinya, apa yang didakwahkan oleh nabi kita dan para anbiya yang lain. Nah, itulah sebabnya kita selalu diingatkan dalam sholat kita, jangan sombong. Di mana diingatkannya? Kita mulai sholat kita dengan mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Nah, ini orang kafir nggak paham. Orang-orang non muslim nggak bisa memahami kenapa sih umat Islam ini kok begitu luar biasanya mereka rajin sholat, ke masjid, terus mereka ini dilarang itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Mereka berpuasa, berzakat, kok luar biasa umat Islam. Karena ngapain sih? Orang kafir nggak ngerti. Orang kafir tidak menyadari betapa dia ini diciptakan oleh Allah yang maha besar, Allah Al-Ahad, satu-satunya Tuhan. Mereka nggak memahami. Mohon maaf, karena yang mereka pahami Tuhan mereka adalah manusia. Dan Tuhan mereka, asalkan mereka percaya akan adanya Tuhan, mereka meyakini bahwa Tuhan pasti akan mengampuni. Jadi kenapa kita harus bersusah payah? Ya kalau pemahamannya seperti itu memang benar. Buat apa bersusah payah? Tapi ini pemahaman, mohon maaf, daripada pemahaman yang sangat dangkal, yang sangat picik, yang tidak mau berpikir. Nah, ini adalah Islam yang mengatakan Allahu Akbar. Itu sebabnya ketika kita sholat, kita sujud, meletakkan bagian dari tubuh kita yang paling tinggi untuk serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, ya, wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita letakkan kepala kita di tempat yang paling rendah untuk kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau ada cara yang untuk lebih rendah lagi, harusnya kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar Profesor Jeffrey Lang, seorang profesor matematik dari Amerika, dosen, dan masuk Islam. Masuk Islamnya setelah mempelajari Al-Quran, menyadari betapa besarnya Allah, menyadari bahwa Al-Quran ini tidak mungkin buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin buatan manusia, hanya mungkin disampaikan oleh Rabbul Alamin, Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Dia, Jeffrey Lang, menyadari ini ketika dia sudah masuk Islam berdasarkan penelitian oleh dirinya sendiri. Dia ingin mencoba mengalami
bagaimana perasaan dirinya untuk sholat di hadapan Allah. Tapi dia masih takut. Saya ini manusia, saya tidak pernah merendahkan diri saya di hadapan siapapun. Sekarang saya harus merendahkan diri saya di hadapan Allah. Di apartemennya, dia tutup pintu, dia kunci pintu, dia tutup hordeng-hordengnya. Jangan sampai ada orang lain yang melihat bahwa dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk bersujud pertama kalinya. Begitu setelah dia meresapi bagaimana sholatnya, apa yang dia baca dari kandungan Al-Fatihah, betapa dia meresapi sholatnya, merasa yakin bahwa inilah agama yang benar. Dia merundukkan dirinya di hadapan Allah. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita sholat, mulai sholat kita dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ilmu dan kesadaran dalam diri kita. Kita mengatakan hanya Allah yang besar. Tidak ada yang lain yang lebih besar daripada Allah. Dan kita adalah hambanya yang sangat kecil, tidak berarti. Dengan perasaan seperti itu baru kita katakan dengan khusyuk, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidupku, ibadahku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hidup saya ini hanya untuk menyembah Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menyadari hal ini kita katakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, ya Allah, hidup saya ini hanya untuk menyembah-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah, dengan nama Allah, karena kita beribadah hanya kepada Allah. Dan segala pun yang kita lakukan, Bismillah, hanya untuk Allah. Kita mulai karena Allah, kita mulai bersama dengan Allah. Bismillah. Siapa dia? Allah Ar-Rahman. Dan semua yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan, mulailah dengan Bismillah. Awalilah supaya kita penuh dengan keberkahan, diberi keberkahan oleh Allah. Supaya apapun yang kita lakukan adalah baik, adalah berkah. Kita bekerja, Bismillah. Ibu masak di dapur, Bismillah. Ibu berbelanja, Bismillah. Dengan nama Allah, bersama dengan Allah, kita ingat siapa kita dan siapa Allah. Dan kita ketika bermuamalah dengan orang lain, berdagang, membeli sesuatu dari tukang sayur, menjual sesuatu, berdagang, bekerja kepada majikan kita, katakan Bismillah, supaya kita melakukannya penuh dengan keikhlasan hanya karena Allah. Dan ketika Allah bersama kita, maka insya Allah kita akan dalam bimbingan Allah. Kita tidak akan mencurangi orang lain. Ketika kita membeli, kita akan bayar dengan selayaknya. Ketika kita menjual, kita akan meminta dibayar dengan selayaknya. Tidak lebih, tidak kurang. Kita lakukan segala macam yang kita lakukan dengan penuh kejujuran. Dan mudah-mudahan dengan demikian akan penuh dengan berkah. Bismillah. Allah Ar-Rahman. Dia yang maha kasih sayang. Kasih sayang Allah Ar-Rahman ini
meliputi untuk semua hambanya. Semua hambanya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah memberi rizki kepada siapapun tanpa memilih apakah dia anak orang Indonesia, apakah dia kafir, apakah dia mukmin, semuanya dapat rizki dari Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Allah zat yang maha kasih sayang, menyayangi hambanya. Walaupun dia kafir, walaupun dia penjahat, masih diberi oleh Allah karena dia belum mati. Karena kalau dia masih hidup, masih ada harapan untuk dia bertobat dan kembali kepada Allah. Karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Ar-Rahman, maka kita harus meneladani Ar-Rahman. Teladani Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani Allah, sehingga perilakunya selalu penuh dengan kasih sayang. Nabi kita terkenal dengan kelembutan hatinya, dengan kasih sayang yang ada pada dirinya. Luar biasa. Berapa banyaknya orang-orang kafir masuk Islam karena kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah berapa kali kita mendengar bagaimana Nabi dalam suatu perjalanan, kalau nggak salah pulang dari perjalanan perang, beliau ditodong dengan pedang dihunuskan ke lehernya dan ditanya, siapa yang akan melindungi kamu dari pedang saya ini? Nabi katakan Allah dengan penuh keyakinan, dan orang itu pun langsung gemetaran, pedangnya terjatuh. Diambil lagi sama Nabi pedang itu, dihunuskan lagi ke orang itu yang menodong. Siapa yang akan melindungi kamu dari pedang saya ini? Orang itu mengatakan, orang yang baik, anak dari orang yang baik, yang perilakunya adalah baik. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dibebaskan oleh Nabi dan diberikan hadiah yang banyak, diberikan kendaraan, diberikan unta, diberikan segala macam kebutuhannya, dan dia kembali ke kampungnya. Yang tadinya berniat untuk membunuh Nabi, karena keindahan dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kepada kaumnya, "Hai kaum, tidak ada manusia yang lebih mulia akhlaknya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kaum itu pun berbondong-bondong masuk Islam hanya karena kemuliaan akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mari jangan sekedar membaca apa yang kita baca setiap kali dalam sholat kita. Mari kita coba resapi dalam hati kita. Kita teladani sifat Ar-Rahman. Rubah perilaku kita. Jadilah perilaku yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun. Siapapun. Bahkan Nabi kasih sayangnya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semuanya. Tiru itu. Allah mengharapkan kita menjadi orang yang selalu sujud menyembah kepadanya. Dan di hari kemudian nanti Allah Maliki Yaumiddin, saya meloncat sedikit, akan ada hari pembalasan. Dan kasih sayang Allah pada hari pembalasan hanya diberikan kepada orang yang beriman. Di sanalah kita akan menikmati kasih sayang Allah. Ar-Rahim. Sifat kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada umat Islam. Orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan penuh kehusyuan lagi kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya satu-satunya, hanya Allah yang layak untuk kita puji dan sampaikan puja dan puji kita kepadanya.
Hanya Allah, segala puji baginya. Enggak ada yang lebih layak daripada Allah untuk kita sampaikan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekedar pembuka dari Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus resapi kandungan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi ya. Asma-asma Allah yang sekian banyak itu, Allah mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim, ingin menonjolkan bahwa sifat kasih sayangnya melebihi daripada asma-asmanya yang lain, sifat-sifatnya yang lain. Kasih sayang Allah lebih ditonjolkan sehingga kita harusnya meniru, meneladani kasih sayang itu. Kemudian orang kafir suka menertawakan kita. Lihat tuh orang Islam. Dia di bacaan Al-Fatihahnya selalu minta petunjuk dari Allah karena mereka sesat. Ini perkataan yang dangkal, perkataan yang bodoh, perkataan yang tidak layak. Tapi kita biarkan saja. Kita kata kalau mereka mengatakan itu kepada kita, kita akan lewati dan kita akan katakan kepada mereka, goodbye my friend. Adios. Sayonara. Ma'asalama. Assalamualaikum. Tinggalin. Enggak usah berdebat panjang. Kenapa kita mesti berdebat dengan orang-orang bodoh? Mereka tidak memahami betapa dalamnya makna dari ihdinas siratal mustaqim. Sangat luar biasa. Kita ini selalu setiap saat butuh petunjuk dari Allah. Karena kita ingin mendapatkan jalan di dalam hidup kita ini di dunia. Jalan sebagaimana yang dilewati oleh orang-orang yang berhasil. Ya, orang-orang, para anbiya, para solehin. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan kita mudah-mudahan satu saat nanti guru kita akan membahas lebih dalam tentang kandungan Al-Fatihah yang luar biasa ini yang disebut sebagai Ummul Kitab, ya, induk pokok dari Al-Qur'an, ya, dan Fatihatul Kitab sebagai pembuka dari Al-Qur'an karena memang kandungannya perlu kita hayati, perlu kita resapi supaya perilaku kita, supaya sholat kita betul-betul memahami dan meresapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu maknanya? Betapa luar biasanya. Karena kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Bukan berarti bahwa kita tidak hidup bersama dan saling tolong menolong di dalam kehidupan. Tapi kita hanya bergantung kepada Allah. Dan karena itu kita katakan iyyaka, kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan. Karena sesungguhnya pertolongan yang paling hakiki hanya dari Allah semata. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, sekedar pembuka dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.